Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3951 sampai bab 3955. Oke, kita langsung aja. Bab 3951. Apalagi hasil akhirnya benar-benar mengejutkan saya. Ketika dia datang, dia berpikir bahwa Hao Chundan dapat meningkatkan kondisi fisiknya dan mengurangi resiko kambuhnya kanker sebanyak mungkin. Namun, saya tidak pernah bermimpi bahwa efek Hao Chundan begitu ajaib. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Meskipun untuk pil peremajaan ini hanya 36 miliar yang dialokasikan untuk distribusi, tetapi ini benar-benar hal yang paling berharga yang pernah saya beli dalam hidup saya. Semua orang menyaksikan Bernard Arnault langsung menjadi hampir 20 tahun lebih muda dan kecemburuan serta kebencian di hati mereka telah mencapai puncaknya. Ini adalah efek nyata dari Hao Chundan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Jika Anda ingin menunggu pil peremajaan berikutnya, setidaknya Anda harus menunggu hingga lelang kedua di tahun depan. Pada saat ini, Song Wanti berkata, "Terima kasih kepada semua orang yang hadir atas dukungan mereka. Lelang malam ini telah mengakhiri semua lelang di sini. Mari kita ucapkan selamat kepada 5 penawar yang berhasil menawar Hao Chundan. Dan berharap tidak akan ada lelang. Penawar yang berhasil juga jangan berkecil hati, karena jika tidak ada lagi yang terjadi, kami akan terus mengadakan lelang Hao Chundan tahun depan." Ketika semua orang yang hadir memikirkan hal ini, banyak orang merasa lebih putus asa di hati mereka. Sebab, begitu efek pil peremajaan menyebar di kalangan kelas atas, pasti akan lebih banyak lagi orang kaya yang masuk ke lelang tahun depan. Pada saat itu, jika pelelangan tidak memperluas jumlah tempat, maka setengah dari 200 orang yang berpartisipasi lelang malam ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang tahun depan. Banyak orang memikirkan level ini dan suasana hati mereka tiba-tiba jatuh di bawah. Melihat ekspresi sedih di wajah banyak orang, Song Wanting menambahkan, Selain itu, ada kabar baik untuk diceritakan kepada semua orang. Mendengar kabar baik, semua orang memandang Song Wanting, menantikan kata-kata selanjutnya. Song Wanting berkata saat ini, "Kabar baiknya adalah bahwa lelang Hao Chundan bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan Hao Chundan. Kami berencana untuk berinvestasi dan mengembangkan serangkaian proyek perawatan kesehatan kelas atas di Jinling. Dan semua teman yang tertarik." Begitu kata-kata ini keluar, adegan tiba-tiba mendidih. Seseorang tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan keras, "Nona Song, bagaimana kita bisa terlibat dalam proyek ini?" Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Proyek ini belum dirilis secara resmi untuk saat ini, jadi semua orang harus menunggu beberapa saat untuk masalah ini. Setelah kami menyelesaikan detail yang relevan, kami akan memprioritaskan teman-teman yang berada di sini malam ini. Pada saat itu, semua orang akan diberitahu. Ada juga hak istimewa yang terkait dengan pendaftaran prioritas dan langganan prioritas." Mendengar berita ini, suasana hati semua orang yang hilang segera mereda. Apa yang paling mereka takutkan adalah bahwa ada terlalu sedikit pil peremajaan. Jika hanya 2 dari mereka yang dilelang setiap tahun, harganya hanya akan semakin tinggi. Mereka tidak mampu membelinya hari ini, dan mereka tidak akan melakukannya, maupun membelinya tahun depan. Namun, karena penyelenggara juga akan menyediakan saluran akses lain, ini akan memberi setiap orang kesempatan tambahan. Song Wanting berkata saat ini, "Sekarang, silakan tinggalkan tempat dengan tertib dan kembali ke hotel. Penawar yang telah berhasil menawar produk lain barusan, silakan kembali ke kamar dan tunggu sebentar, dan staf akan mengirimkan produk yang berhasil ke kamar Anda. Jika tidak ada penawar yang berhasil untuk item apapun, Anda dapat dengan bebas memutuskan untuk tinggal atau tetap setelah kembali ke kamar Anda. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa
Anda hanya akan dipesan sampai paling lambat besok jam 12 siang. Untuk melanjutkan masa nginap, harap konfirmasi ke resepsionis sebelum jam 10 besok pagi. Setelah itu, Song Wanting tersenyum tipis dan melanjutkan, "Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda malam ini. Saya harap kita akan bertemu tahun depan. Terima kasih semuanya." Semua orang yang berdiri dan bertepuk tangan setelah menonton Song Wanting keluar dari belakang panggung. Semua orang meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke kamar mereka. Beberapa dari mereka berencana untuk pergi malam ini. Tetapi sebelum pergi, mereka harus kembali ke kamar dan berganti pakaian. Jika tidak mengenakan pakaian bernomor ini akan membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah tahanan di penjara. Tepat ketika penawar tempat kembali ke kamar, sebuah ambulan keluar dari rumah sakit. Kita lanjut lagi bab 3952. 3 menit yang lalu, Pusat Darurat 120 menerima panggilan darurat Jimou Mansion, apartemen kelas atas dengan harga 81.000 meter persegi di Jinling, memiliki pasien dengan serangan jantung mendadak. Sehingga Pusat Darurat 120 langsung menugaskan tugas ini ke jarak rumah sakit pusat terdekat di prefektur Jimou. Rumah sakit pusat segera menugaskan tugas ambulan yang bersiul. Ketika ambulan tiba di Jinmou Mansion, 4 staf media turun dari mobil. Keempatnya mengenakan jas putih, masker, dan topi medis. Tidak ada yang bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi mereka bisa melihat dari pakaian mereka ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Keempatnya naik lift ke lantai atas Jinmou Mansion dan datang ke apartemen 2501 sesuai nomor rumah untuk panggilan darurat. Namun saat ini tidak ada pasien jantung di apartemen ini. Saat ini yang menunggu di ruang tamu adalah 4 staf medis yang mengenakan jas putih, masker, dan topi serta 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang ini tidak hanya berpenampilan sama dengan 4 orang yang datang di ambulan, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang hampir sama. Selain mereka, ada 3 orang yang berdiri di ruangan itu, yaitu Hong Lu, jenderalnya yang cakap, Ma Zhongliang, dan Zhang Elmo, yang baru saja bergabung dengan Hong Lu sebagai perwira militer. Begitu kedua kelompok bertemu, Hong Lu segera berkata dengan 4 staf medis yang menyamar di sekitarnya, "Kalian berempat, cepat taruh Zhongliang di tandu dan bawa dia ke ambulan." Dokter yang dikepalai oleh keempat berdandan dan segera berkata, "Baik, Tuan Kelima, ayo pergi sekarang." Zhang Elmo mengingatkan, "Kalian berempat tidak boleh melihat ke kamera pengintai mulai sekarang sampai Anda masuk ke mobil dan pergi, agar tidak terlihat orang lain. Apakah Anda mengerti?" Pria itu mengangguk dengan cepat. "Dimengerti." "Oke," Zhang Elmo berkata dengan serius. "Belum terlambat, kalian semua cepatlah." Pada saat ini, Hong Lu berkata kepada Mo Zhongliang, "Zhongliang akan berbaring di tandu dan beristirahat dengan baik di rumah sakit beberapa hari." Ma Zhongliang menyeringai, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, Tuan Kelima, kalau begitu aku akan pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri selama beberapa hari." Segera, Ma Zhongliang berbaring di atas tandu, dan kemudian 4 staf medis membawanya keluar. Setelah mereka pergi, Hong Lu berkata kepada 4 orang yang baru saja keluar dari ambulan, "Pakaian sudah siap untukmu, ganti dengan cepat. Kami akan pergi dalam 10 menit." 4 staf medis melepas topeng dan topi. Wanita di antara mereka adalah Fei Kexin, wanita tertua dari keluarga Fei. Di antara 3 pria di sampingnya, satu adalah kakeknya Fei Yanzhong, dan yang lain adalah pengawal Fei Yanzhong, Yuan Jiku. Yang lain adalah prajurit bintang 5 dari istana Wanlong. Pada saat ini, Fei Kexin berkata kepada mereka berdua dengan sangat terima kasih. "Kalian berdua telah menemukan cara yang baik untuk membantu kami melarikan diri. Saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua." Hong Lu melampaikan tangan dan menunjuk ke Zhang Elmo dan berkata, "Ini semua adalah ide penasihat militer saya." Zhang Elmo buru-buru berkata, "Saya juga berbagi kekhawatiran untuk Tuan Ye. Ini semua tanggung jawab saya."
Baru saja Jang Emo memberi Hong Lu ide dengan panggilan darurat dan beberapa bawahan Long Lu, mereka memainkan jangkrik emas untuk melarikan diri. Dan mereka bertiga dibawa keluar dari rumah sakit tanpa menyadarinya. Jika seseorang benar-benar datang ke Jinling untuk menanyakan keberadaan 3 orang ini, mustahil untuk mengikuti garis ini. Terlebih lagi bahwa jika garis ini ditemukan, tidak mungkin untuk menemukan petunjuk apapun. Karena rumah sakit mengirim ambulans sangat sering tiap hari, dan panggilan ke polisi itu nyata. Pria itu tidak pernah meninggalkan tangannya dengan tembakau dan alkohol, dan dia makan dan minum banyak ikan dan daging. Dia sering menderita ketidaknyamanan jantung. Ada tanda-tanda penyumbatan di beberapa pembuluh darah. Dokter telah lama menyarankan dia untuk menaruh beberapa stent, tetapi dia telah menyeretnya keluar. Jadi, Hong Lu memintanya untuk mengambil kesempatan hari ini untuk bekerja sama dalam sebuah drama, dan omong-omong, dia pergi ke rumah sakit untuk memasang stent. Seperti yang disebut set lengkap akting, panggilan telepon nyata, pertolongan pertama nyata, pasien nyata, dijamin bahwa bahkan jika keluarga Fei datang, mereka tidak akan pernah tahu. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3953. Dalam kegelapan malam, Fei Kexin, Fei Yanzhong, dan Yon Jiku dipimpin oleh beberapa tentara dari istana Wanlong, naik helikopter dan terbang ke pelabuhan Haicheng. Pada saat ini, sebuah kapal barang yang penuh dengan puluhan ribu ton biji-bijian telah mengangkat jangkar dari pelabuhan Haicheng dan perlahan meninggalkan pelabuhan. Awal kapal ini adalah semua anggota US Shipping yang paling terpercaya. Mereka menerima pesanan dan berlayar semalaman, dan pada saat yang sama, sekelompok penumpang akan naik ke kapal di laut. Namun, bahkan jika orang-orang ini dapat dipercaya, Henjiku masih mencegah mereka melakukan kontak aktif dengan kelompok penumpang ini, untuk memastikan bahwa mereka selalu tidak tahu apa-apa tentang kelompok penumpang ini. Ketika kapal barang meninggalkan pelabuhan yang terang benderang dan memasuki laut yang gelap, 2 helikopter tiba satu demi satu, menyusul kapal barang langsung di laut dan mendarat di geladak kapal barang satu demi satu. Pertama orang yang turun dari helikopter adalah Su Lori dan banyak tentara istana Wanlong yang dipimpinnya. Kali ini, sebagian besar orang yang dibawa Su Lori adalah anggota wanita istana Wanlong. Setiap anggota tim membawa tas tempur besar yang tidak hanya penuh dengan berbagai senjata dan peralatan, tetapi juga banyak kebutuhan sehari-hari. Setelah semua orang turun dari pesawat dengan tertib, mereka mulai membagi dan memblokir ruang tamu dengan kerja sama kapten. Setelah itu, Su Lori meminta semua staf untuk meningkatkan geladak, dan kemudian helikopter kedua mendarat perlahan di geladak. Pesawat berhenti, Fei Kexin turun dari pesawat terlebih dahulu, lalu Yan Jiku membantu Fei Yanzhong turun. Su Lori melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Ini Nona Fei, nama saya Su Lori. Tuan Ye meminta saya untuk mengantar Anda dan Tuan Fei ke Surya." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Su Lori?" "Nona Su pasti. Su Lori yang dicari Jepang di seluruh negeri sebelumnya." Su Lori tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Itu benar, ini aku." Nama Su Lori terkenal di seluruh dunia setelah waktu itu di Jepang. Jepang telah mencari keberadaannya sebelumnya, dan dia ingin melihat orang hidup dan mayat dalam keadaan mati. Tanpa diduga, setelah Su Lori menghilang untuk jangka waktu tertentu, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan istana Wanlong. Setelah pihak Jepang mendengar bahwa dia telah bergabung dengan istana Wanlong, mereka segera menyerahkan penangkapan mereka. Karena mereka telah melihat kekuatan penghancur Su Lori dengan mata kepala sendiri. Mereka telah membuat seluruh Tokyo menjadi kacau balau. Sekarang, dia telah bergabung dengan istana Wanlong. Dia memiliki pendukung yang kuat. Dalam hal ini, Jepang tidak ingin menyentuh masalah ini lagi. Oleh karena itu, Polisi Metropolitan Jepang telah mengeluarkan instruksi bahwa selama Su Lori tidak bisa datang ke Jepang, pihak Jepang tidak akan pergi lagi mengejarnya.
Vacation tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Sulawesi yang terkenal di sini, dan dia sebenarnya adalah bawahan Ye Chen. Selain itu, ketika Ye Chen dengan sengaja menyampaikan berita bahwa lelaki tua dari keluarga Su mengkhianati cucunya ke Jepang, seluruh dunia tahu bahwa Sulawesi adalah putri tidak sah dari keluarga Su, dan putri tidak sah dari keluarga Su menjadi bawahan Ye Chen. Ini membuat Vacation semakin terkejut. Sebelum Ye Chen menerima Sulawesi, keluarga Su harus keluar untuk menghalangi mereka. Tetapi, situasi saat ini sudah cukup untuk melihat bahwa keluarga Su tampaknya tidak marah di depan Ye Chen. Dari sini, dia bahkan bisa menyimpulkan bahwa keluarga Su sepenuhnya ditundukkan oleh Ye Chen. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa kekuatan Ye Chen terus-menerus menumbangkan tebakan dan kondisinya sendiri. Namun, heran tetapi terkejut, Vacation dengan cepat menyesuaikan diri dan mengambil inisiatif untuk menjangkau Sulawesi. Halo Nona Su, saya telah lama mengagumi nama Anda. Kali ini saya akan membuat Anda khawatir. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3954. Sulawesi tersenyum sedikit. Kamu adalah teman Tuan Ye, dan ini adalah tugasku. Setelah mengatakan itu, Sulawesi berkata lagi, Tuan Ye mengatakan bahwa masalah keberangkatan Anda dan Tuan Fei harus dirahasiakan. Jika Anda tidak dapat diatur untuk pergi ke sana dengan pesawat, kapalnya jauh dan Anda harus membiasakan diri. Saya harap Anda tidak terkejut. Dimengerti, Vacation mengangguk cepat dan berkata, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Ye karena bisa meninggalkan Jinling. Sulawesi mengangguk dan berkata lagi, saya baru saja mengkonfirmasi perjalanan dengan kapten. Tujuan pelayaran kami kali ini adalah Pelabuhan Turtus Surya Barat. Demi keamanan, sebelum tiba di Pelabuhan Turtus, kapal barang kami tidak akan berlabuh. Vacation mengangguk dan berkata, terima kasih Nona Su. Sulawesi sedikit mengangguk dan menambahkan, demi keselamatan Anda dan Tuan Fei, kami benar-benar terisolasi dari kru biasa di ruang tamu kapal. Jika Anda dan Tuan Fei perlu datang ke dek, silakan beritahu saya sebelumnya, dan saya akan memberitahu kru untuk menghindari sementara. Vacation berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih Nona Su, Anda benar-benar peduli. Seharusnya begitu, Sulawesi berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga silakan pergi ke kabin bersamaku. Kamar sudah disiapkan untukmu. Kapal barang yang dikirim HGQ ke Surya adalah kelas 100.000 ton. Kapal barang ini besar dan memiliki banyak ruang tamu di dalamnya. Juga cukup untuk mengatur kamar untuk mereka bertiga. Sulawesi meminta dua pemuda dari Istana Walong untuk mengatur Fei Yanzong dan Yuan Jiku di kamar mereka. Dan dia membawa Vacation ke kamar yang disiapkan untuknya. Begitu dia memasuki ruangan, Sulawesi menutup pintu, menuju ke 3 ransel besar di ruangan itu, dan berkata kepada Vacation, Nona Fei, Tuan Ye menjelaskan bahwa saya telah menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Anda, dan saya tidak tahu merek mana yang biasa kamu gunakan. Jadi, saya coba untuk membeli beberapa merek terbaik yang bisa saya beli di Jinling. Sambil mengatakan itu, dia membuka salah satu tas ransel yang hampir penuh dengan kosmetik sehari-hari untuk wanita. Selain itu, dia juga dengan hati-hati menyiapkan sikat gigi elektronik, handuk mandi, sisir, jepit rambut, dan barang-barang kecil lainnya. Vacation berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak Nona Su. Saya tidak berharap Anda begitu berhati-hati. Sulawesi tersenyum dan berkata, itu terutama dipesan oleh Tuan Ye. Dia mengatakan bahwa kamu adalah wanita tertua dan kamu harus dimanjakan pada hari kerja. Tapi tiba-tiba kamu harus duduk di kapal barang untuk waktu yang lama. Aku takut Anda tidak akan beradaptasi dengannya. Mengatakan itu, dia membuka ransel lain yang berisi beberapa pakaian ganti, terutama t-shirt, celana panjang, dan beberapa pakaian dalam baru. Sulawesi menjelaskan kepada Vacation, Fei, sekarang cuaca hampir awal musim panas. Cuaca di selatan hampir sama dengan musim panas,
dan kami menyeberangi Samudra Hindia sepanjang jalan. Suhunya lebih tinggi, jadi saya telah menyiapkan beberapa untuk Anda pakaian musim panas. Untuk pakaian dalam, ukurannya mungkin sedikit tidak pasti. Jika tidak cocok, tolong beritahu saya. Saya akan mengatur seseorang untuk bersiap di Singapura dan menunggu kami tiba di Singapura, dan kemudian kami akan mengirimnya ke kapal dengan helikopter. Vacation sudah tergerak dan tersendak sedikit saat ini. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya melayaninya dengan cermat, tetapi ini karena dia masih nona tertua dari keluarga Fei. Sekarang dia dalam masalah, tetapi bawahannya Chen masih bisa begitu perhatian dan sopan padanya, yang benar-benar membuatnya tersentuh. Pada saat ini, Sulawesi membuka tas ketiga dan berkata dengan lembut, "Nona Fei, selain pakaian dalam, ada juga beberapa pembalut dan tampon. Karena rute penerbangan kami hanya 20 hari, jadi saya akan memberinya kepada Anda. Saya sudah menyiapkan dosisnya selama lebih dari seminggu, dan itu seharusnya sudah cukup." Berbicara tentang ini, Sulawesi berkata lagi, "Di Suria, saya sudah berkomunikasi dengan Wan Pujun. Istana Wan Longsatni sedang membangun konstruksi, dan pangkalan belum terbentuk. Tetapi menurutnya, Istana Wan Longsat ini menggunakan semua itu adalah tenda lapangan top dunia, dan jatuh daya dan pasokan air, toilet independen, fasilitas shower, dan fasilitas AC. Kondisi di semua aspek seharusnya tidak terlalu sulit. Dan dia sudah mulai mengkoordinasikan best high-end rumah prefabrikasi khusus dari Cina. Kondisinya akan sedikit membaik." Vacation berkata dengan cepat, "Tidak masalah, saya dapat menerima persyaratan apapun." Saat ini dia mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit malu, "Ngomong-ngomong, Nona Su, silakan bertanya bagaimana kondisi medis di sana. Saya tidak khawatir tentang hal lain, saya hanya khawatir kakek saya yang sudah tua dan sangat menderita. Aku takut apa akan terjadi pada tubuhnya." Sulawesi tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, Wan Longhorn memiliki tim medisnya sendiri dan telah membangun rumah sakit lapangan sementara, dilengkapi dengan ruang penyelamatan dan ruang operasi, yang pasti akan memberikan perawatan medis yang baik kepada kakekmu." "Bagus sekali." Vacation benar-benar lega dan berkata, "Saya ingin meminta Nona Su untuk membantu saya menyampaikan kepada Tuan Ye kebaikan dan kebajikannya yang luar biasa. Vacation tidak akan pernah melupakan." "Oke." Sulawesi mengangguk dan berkata, "Nona Fei, ini sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Kamarku di kananmu, kamar kakekmu di kirimu. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menyerahkannya kepada Vacation. "Nona Fei, walkie-talkie transkripsi ini hanya dapat menghubungi saya di pesawat. Simpan dengan aman dan hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3955. Vacation merapikan kamarnya sendiri. Vacation merapikan kamarnya sedikit, dan setelah menetap sementara di kapal, dia datang ke kamar tempat kakeknya dibangun. Pada saat ini, Juan Jiku berada di kamar membantu Fei Yanzhong merapikan tempat tidur. Sementara Fei Yanzhong sedang duduk di sofa tunggal di kamar, menatap langit-langit ruangan dengan linglung. Melihat Vacation masuk, Juan Jiku dengan cepat berkata dengan hormat, "Nona." Vacation sedikit mengangguk dan berkata dengan sedikit meminta maaf, "Tuan Yuan, saya minta maaf untuk melibatkan Anda kali ini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali ke pintu guru dalam waktu singkat." Yuan Jiku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, Anda tidak perlu terlalu sopan. Tugas saya adalah melindungi fellow, dimanapun Anda berada." Setelah mengatakan itu, Yuan Jiku berkata lagi, "Untuk kembali ke divisi, saya tidak terburu-buru. Terlebih lagi, keberadaan Jia Hui masih belum diketahui. Divisi mengirimnya kali ini untuk mengambil alih tugas saya dan tinggal di keluarga Fei untuk terus melayani. Dan dia hilang, saya tidak punya wajah untuk kembali."
Fei berkata, memikirkannya sekarang. Tuan Lau kemungkinan besar berada di tangan Tuan Muda Ye. Yuan Jiku mengangguk dan berkata, kurasa juga begitu. Aku dengar Wan Pojun, penguasa Wan Longhorn, selalu menganggap keluarga Ye sebagai musuh yang membunuh orang tuanya. Aku juga pernah mendengar bahwa bawahan Wan Pojun membawa peti mati ke keluarga Ye. Wan Pojun membuat pertempuran besar, tetapi pada akhirnya dia direkrut oleh Ye Chen dan menunjukkan bahwa Wan Pojun jelas bukan lawan Ye Chen. Setelah berbicara, Yuan Jiku berkata lagi, dikatakan bahwa Wan Pojun adalah prajurit bintang 8. Jika ini masalahnya, maka Tuan Muda Ye harus menjadi penguasa alam gelap atau bahkan lebih kuat. Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan lega, Tuan Yuan tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir Tuan Muda Ye adalah orang yang jelas dan suka dan benci. Tuan Lau tidak ada hubungannya dengan dia. Saya pikir dia tidak akan melakukannya. Benar-benar menyakiti Tuan Lau. Yuan Jiku menghela napas. Saya harap begitu. Pada saat ini, Fei Kexin menatap kakek yang murung lagi dan berkata, Kakek, urusan paman sudah selesai. Kamu harus memikirkannya sedikit dan jangan biarkan depresi menjadi penyakit. Fei Yanzhong menertawakan diri sendiri dan berkata, Kexin, karena kamu harus melarikan diri ke Timur Tengah bersama-sama. Sebagai seorang kakek, aku sangat malu. Jika aku mati sekarang, aku akan kasihan padamu dan Tuan Yuan. Itu semua semacam kelegaan, dan pamanmu pasti tidak akan mempersulitmu. Mengatakan itu, Fei Yanzhong berkata dengan ekspresi sedih, Sekarang, kalian berdua berlari untuk hidupku bersamaku. Jika dia tidak dapat menemukanmu, dia pasti akan membencinya. Akulah yang menyebabkan kalian semua. Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, Kakek, jangan berpikir begitu. Jika kamu benar-benar pergi, paman tidak akan membuat keluarga kita merasa lebih baik. Fei Yanzhong menghela napas dan berkata dengan penyesalan, semua orang mengatakan bahwa pewaris keluarga harus tumbuh daripada membangun yang muda. Tetapi, jika saya telah melihat melalui tulang pemberontakan putra pemberontak sebelumnya, saya pasti tidak akan menjadikannya pewaris keluarga. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Setelah itu, dia hanya bisa menghela napas. Kexin, di masa depan, kamu harus menemukan cara untuk lebih dekat dengan Tuan Ye. Sebelum aku mati, aku akan meninggalkan surat wasiat untukmu dan menunjuk keluarga Fei sebagai warisanmu. Mintalah bantuan Tuan Muda Ye mengambil kembali keluarga Fei. Kamu akan menjadi kepala keluarga Fei di masa depan. Fei Kexin tersenyum tak berdaya dan berkata, Kakek, Tuan Muda Ye seharusnya tidak pergi ke air belum. Kakek, Tuan Muda Ye seharusnya tidak pergi ke air berlumpur ini. Jika tidak, kami tidak akan mengatur agar kami pergi ke Timur Tengah sebentar untuk menghindari pusat perhatian. Ya, Fei Yanzhong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Mungkin dia berpikir kondisi yang aku tawarkan tidak cukup. Di matanya, 20% dari aset keluarga Fei pasti lebih sedikit. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba bersinar menatap Fei Kexin dan bertanya, apakah Tuan Muda Ye itu sudah menikah? Jika dia bersedia membantu, aku akan memberinya seluruh keluarga Fei sebagai mas kawin dan dia seharusnya tidak menolak. Fei Kexin tertegun sejenak dan kemudian dia dengan cepat memahami arti kata-kata kakeknya dan tiba-tiba berkata sedikit malu, Kakek, apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Ye, dia sudah menikah. Apakah benar dia sudah menikah? Fei Yanzhong bertanya tanpa sadar. Putri keluarga mana yang dia nikahi? Fei Kexin berkata, istrinya milik keluarga Xiao di Jinling, tetapi keluarga Xiao hanyalah keluarga miskin di Jinling. Aset seluruh keluarga hanya lebih dari 100 juta ketika mereka adalah yang tertinggi dan mereka masih dalam RMB. Sekarang mereka telah bangkrut dan dilikuidasi. Fei Yanzhong ngeri dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Tuan Muda yang bermartabat dari keluarga Ye dan cucu dari keluarga An menikahi gadis miskin seperti itu? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya.
Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.